Selamat pagi anak-anak sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Jumpa kembali di ibadah sekolah minggu online GKJ Sabda Mulya. Bersama saya ada Kak Mia. Saya itu. Dan ada Mas Bagus, tapi tidak kelihatan ya, sedang memegang gitar. Nah, adik-adik, hari ini Kak Mia ditemani Kak Ito. Selamat pagi Kak Ito. Selamat pagi Mbak Mia. Bagaimana kabarnya? Baik Mbak. Wah, luar biasa ya Dek Ito ya. Iya. Iya. Mari Dek Ito. Teman-teman, di hari Minggu pagi ini, apakah teman-teman sudah memulai hari dengan bersyukur pada Tuhan? Jika belum, itu mau ajak teman-teman bersyukur dengan memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, untuk memulai pada sekolah minggu ini, kita mau berdoa sama-sama ya Dek itu ya. Sama Oke. teman-teman semuanya. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita mulai berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk memulai sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, untuk kami bisa duduk dengan tenang, mendengarkan firman, memuji nama-Mu dengan baik Tuhan. Jalannya sekolah minggu ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sungguh suatu pengalaman yang luar biasa ketika kita masih dipertemukan di sekolah minggu online hari ini. Walaupun kita tidak bisa berjumpa di gereja karena keadaan yang sangat pandemi ini, tetapi kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik dan juga Dek itu masih ingat tidak waktu dulu kita sekolah minggu di gereja ada cerita Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus yang hari raya Pentakosta itu. Dek itu masih ingat? Ingat. Wah, ingat. Adik-adik juga masih ingat ya? Nah, Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan itu sudah turun untuk setiap hidup kita. Janji Tuhan sudah digenapi. Kira-kira Roh Kudusnya di mana ya? Di mana Dek itu Roh Kudusnya sekarang? Ada di dalam diri kita, di hati kita. Oh, di hati kita di mana Dek itu? Di sini. Oh iya, terima kasih Dek itu. Roh Kudusnya sudah ada di hati kita, sudah turun di hati kita. Dan Roh Kudus itu memberikan apa saja ya bagi hidup kita? Banyak ya Dek itu ya? Iya. Banyak karakter Kristus. Kita mau belajar karakter Kristus lewat lagu yang hari ini kita akan pujikan
bersama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Untuk firman Tuhan hari ini akan diambilkan dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Nah, di bawah ini adik-adik ada teks ya, ada tulisannya, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Nah, kita akan serukan bersama-sama ya Dek Ito ya, sama teman-teman juga di rumah. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan,
Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Markus 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Amin. Amin. Terima kasih Dek Ito sudah membacakan. Nah, adik-adik semuanya, hari ini Kak Mia akan memberikan refleksi sedikit dari video yang sudah kita lihat dan dari Alkitab yang sudah kita baca. Tadi kita melihat Yohanes Pembaptis videonya dan bacaan kita juga dari Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu baptisan, adik-adik tahu tidak baptisan? Nah, pada waktu kecil dibaptiskan. Baptisan adalah wujud pertobatan dan kesetiaan kita kepada siapa Kak itu? Tuhan. Tuhan, betul sekali. Wujud pertobatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang sudah memberikan nyawanya, mati di kayu salib untuk kita semua, untuk Kak Mia, untuk Kak Ito, dan untuk adik-adik semuanya, setiap orang. Waktu kecil Kak Mia dibaptis, Dek Ito Juga dibaptis. Adik-adik waktu kecil juga dibaptiskan. Nah, besok kalau dewasa nanti dibaptis kembali. Namanya baptis dewasa. Itu kita pertahankan sampai kita kakek nenek, sampai kita sudah tua, kita tetap percaya kepada siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi jangan ganti-ganti yang lain ya, tetap sama Tuhan Yesus saja percayanya. Dan dari kita percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kita akan mendapat keselamatan dan kita akan sama-sama besok masuk surga, masuk ke dalam kerajaan surga lewat Tuhan Yesus. Jadi, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada keselamatan di tangan kita dan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini ceritanya seperti itu, Dek Ito. Luar biasa ya, Dek Ito ya? Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa nanti setelah kita mendengarkan video ini dan juga setelah kita melihat tayangan sekolah minggu ini, adik-adik bisa merefleksi diri kita dan juga kakak dan juga
itu merefleksi diri kita masing-masing. Oke, sudah siap ya untuk kita masuk ke sekolah minggu selanjutnya? Dek itu sudah siap? Siap, Mbak. Siap. Adik-adik juga sudah siap semuanya? Sudah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada pujian baru yang akan Kak Mia dan Dek itu nyanyikan bersama-sama. Ada gerakannya loh. Kita bangkit berdiri ya. Ayo Dek itu ajak teman-teman bangkit berdiri. Mari teman-teman berdiri semua. Yeay, mari teman-teman berdiri semua. Kita nyanyikan lagu yang ketiga. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hati. Lebih cepat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Lebih lambat. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti apa? Seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Nah teman-teman semuanya, hidup kita jangan seperti apa? Donat. Iya, yang bundar tapi bolong tengahnya, ada lubangnya. Jadi hatinya seperti berlubang begitu ya. Jadi kita hidupnya jangan seperti donat. Oke Kak? Oke. Oke, karena kita sudah percaya, kita sudah selamat, kita sudah sama-sama yakin untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah mendengarkan video, kita sudah sekolah minggu, sudah komplit semuanya. Hari ini kita mendapat berkatnya Tuhan, sukacita. Kita akan tutup sekolah minggu ini dengan perasaan sukacita. Dan Dek itu hari ini akan berdoa penutupnya Dek itu ya. Oke. Oke, bisa dipimpin ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama sekolah minggu ini. Kiranya kami bisa bertemu kembali di sekolah minggu online selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi, kakak nenek, dan juga teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan sudah mendengarkan kita untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa kembali di ibadah sekolah minggu online GKJ Sabda Mulyo minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.